Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dimanapun Anda berada, Anda harus mengerti bahwa Tuhan baik buat saudara. Amin. Tuhan itu baik, dan hari ini bersama saya Leonardo Syamsuri di dalam acara kita Today's Message dalam program Biblikal. Saya percaya di tengah kesibukan Anda, aktivitas saudara, Anda mungkin sedang makan siang, Anda sedang menunggu seseorang, dengarkan episode ini. Episode ini saya akan bicara tentang strategi di masa transisi. Setiap orang pasti, saudara, saya, siapapun, pasti menghadapi yang namanya fase-fase transisi dalam hidup ini. Nah, di dalam setiap transisi ini, ada kalanya menyenangkan, ada kalanya menegangkan, ada kalanya menyulitkan, ada kalanya, saudara, membuat kita rasanya hype, tapi ada kalanya membuat kita down. Nah, saudara, ketika Anda menjadi seorang bujangan, kita masih bujangan, sama ketika sudah punya anak, menikah dan punya anak, beda. Nanti ketika kita punya cucu, lain lagi nih, saudara. Kenapa? Tiap fase itu menentukan. Selalu kemudian waktu Anda sebagai seorang yang berbisnis, tadinya berbisnis atau di dunia marketplace, di secular job, saudara, tapi sekarang Tuhan mulai melayani Tuhan, lalu kemudian Anda menjadi sepenuh waktu, itu perubahan. Sama seperti apa yang saya alami. Ketika saya masih menjadi banker, lalu kemudian saya berubah, sekarang posisi saya sebagai seorang hamba Tuhan, melayani Tuhan sepenuh waktu, itu masa-masa transisi itu ada loh, saudara. Begitu pula seorang yang dari anak menjadi remaja, pemuda, menjadi dewasa, menjadi tua, ada transisi. Kenapa saya katakan transisi ini sangat penting? Karena fase ini akan menentukan apakah ke depannya seseorang akan berhasil, apakah ke depannya seseorang akan mengalami stagnasi, atau bahkan ke belakang seseorang bisa mengalami kegagalan. Saudara, ini sangat ditentukan di masa transisi ini. Saudara, ketika Musa mati, bangsa Israel memasuki sebuah fase. Fase apa? Fase transisi dari Musa kepada Yosua. Nah, ketika Yosua tidak mempersiapkan diri di masa transisi ini, pasti akan mengalami tantangan besar dengan memimpin jutaan orang memasuki negeri Kanaan. Yang mereka juga belum pernah tahu kayak apa, saudara. Nah, itu sebabnya kenapa Tuhan mengingatkan Yosua di dalam masa transisi ini dalam Yosua 1 ayat 1-3. Bahwa firman Tuhan bilang sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, saudara, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun. Dikatakan apa si abdi Musa ini? Demikian firman Tuhan katakan, hambaku Musa telah mati. Sebab itu bersiaplah sekarang. Kata bersiaplah sekarang itu penting. Artinya Tuhan berkata gini, di masa transisi sebelum kamu mimpin full ke depan, bergerak bersama bangsa Israel, hati-hati, kamu harus siap-siap. Kamu harus siapnya bukan nanti, sekarang. Artinya bukan nanti pada waktu di fase berikutnya. Kamu harus mempersiapkan sekarang. Bersiaplah sekarang, seberangi sungai Yordan, engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Nah, saudara, ini menarik Bapak Ibu Saudara. Berarti saudara dan saya harus menyadari era ke depan seperti apa. Ada banyak orang, saudara, tidak siap menghadapi era baru di depan, di masa depan mereka. Makanya kenapa dalam Yosua 1 ayat 7 sampai ayat 9, firman Tuhan bilang apa? Kepada Yosua, Tuhan bilang apa? Jangan menyimpang ke kanan, jangan menyimpang ke kiri. Kuatkan, teguhkan hatimu. Kira-kira seperti itu, saudara. Jadi dikatakan bahwa engkau harus jangan menyimpang ke kanan dan ke kiri, harus supaya perjalananmu berhasil, beruntung. Kenapa Tuhan bilang begitu? Karena ada kecenderungan. Kalau kita nggak siap sekarang, di masa-masa ke depan, kita bisa goyang. Begitu memasuki fase yang baru lagi di depan, kita bisa goyang, kita bisa gagal, saudara. Makanya dia bilang perjalananmu akan berhasil. Berarti, saudara, kehidupan kita sebagai orang Kristen adalah sebuah perjalanan. Nah, oleh karena itu Tuhan ingatkan, walaupun perjalanan kita nggak tahu di depan seperti apa, Tuhan mengingatkan, Tuhan menyertai Yosua. Itu penting banget, itu penting sekali. Nah, oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita perlu paham, kita perlu mengerti bagaimana di dalam fase transisi ini apa saja yang bisa kita alami. Apa sih yang sering kita alami di masa transisi ini? Ada orang punya rasa takut. Ada orang khawatir, merasa tidak aman. Bayangkan saudara, sekarang dari seorang yang tadinya kuliah, sekarang dia bekerja. Naik lagi ke posisinya. Itu sesuatu yang baru, ada challenge yang baru, tantangan baru. Bisa punya rasa takut, bisa punya khawatir, tidak aman, tidak pasti, tidak jelas. Kalau Anda seorang wanita, mungkin ketika Anda belum menikah sama sudah menikah tidak sama. Sekarang tiba-tiba Anda menikah, ada suami, ada mertua, kan gitu. Kalau dulu sama orang tua ada saja. Sama mertua yang baru kenal belum lama, lalu kalau Anda sudah punya anak,
Nah, kalau Anda sebagai seorang pria, ketika Anda menikah, tiba-tiba Anda sekarang menjadi suami, Anda menjadi ayah, tanggung jawabmu semakin besar, Anda harus berhadapan juga dengan mertua, dan seterusnya. Ketika Anda bekerja juga sama, tanggung jawabmu berbeda, dan ini yang bisa membuat, kalau kita tidak siap, hati-hati dengan penyesuaian di masa transisi ini, nggak punya strategi yang baik, kita bisa bahaya ke depan, kita bisa gagal, saudara. Tidak nyaman dengan hal yang baru, itu yang sering dialami, saudara. Terjadi penyelarasan, ada riset dalam cara kerja, cara baru, dan seterusnya. Cara kita menangani waktu bisa berubah. Kenapa? Karena ini di masa transisi. Oleh karena itu, saudara, kita perlu sekali memahami di masa transisi ini apa yang harus kita perhatikan baik-baik kalau kita mau melihat strateginya bisa berhasil. Hal yang pertama Anda harus hati-hati adalah kita harus berani keluar dari zona nyaman. Kita harus berani keluar dari zona kecemasan. Kadang-kadang di masa transisi itu ada orang di transisi ini malah dia jadi nyaman. Atau di masa transisi ini malah cemas. Sebaliknya bisa begitu kan. Tergantung situasinya seperti apa. Nah, itu sebabnya kita harus berani keluar dari zona seperti itu. Percayalah bahwa masa transisi ini adalah kesempatan. Coba Anda bisa katakan sama-sama saya, peluang. Ya, kesempatan. Kesempatan apa? Untuk membuat strategi baru. Untuk membuat rencana baru yang dulu kita pernah lakukan, kayaknya ke depan udah nggak bisa diterusin nih. Ini kesempatan di masa transisi ini untuk Anda pikir strategi dan rencana baru. Meninjau ulang semua apa yang Anda pernah lakukan. Perbaiki ide-ide yang lama yang kemungkinan sudah usang. Karena ada hal-hal yang Anda perlu mulai dengan hal yang segar. Cara kerja, cara pikir saudara juga harus mulai mengalami yang namanya penyelarasan, pembaharuan cara pikir kita. Nah, saudara, di dalam masa transisi ini juga, saudara, saya percaya ini kesempatan bahwa iman saudara, pikiran saudara, hati saudara, mentalitas itu mulai mengalami pencerahan, bisa terjadi. Jadi di sini kita perlu membangun hubungan kita yang makin kuat sama Tuhan. Kalau kita mau melihat di masa transisi, membuat kita bisa menjadi batu loncatan ketika dimasuk kepada era-era ke depan. Nah, oleh karena itu, sebagai bagian ini yang sisa waktu yang ada, saya mau sampaikan sama saudara strategi penting apa. Kalau Anda sebagai orang percaya di masa transisi, saya tidak tahu Anda di masa transisinya apa. Barangkali Anda dari seorang yang tadinya bekerja, berbisnis, sekarang menjadi seorang yang dalam transisi mau menjadi full time, pelayan full time sepenuh waktu, atau mungkin Anda yang tadinya single, sekarang masuk ke dalam masa transisi, di mana engkau menjadi seorang yang menikah, punya suami, kalau wanita, kalau pria mempunyai istri, atau Anda yang sudah ada suami istri, lalu ditinggal oleh suami atau istri karena meninggal, whatever it is, the reason, Anda menjadi single parent, bisa saja terjadi. Nah, saudara, ada sesuatu di mana transisi ini penting. Strategi apa? Number one, strategi yang tadi dikatakan oleh Tuhan kepada Yosua, bersiaplah sekarang. Jadi di masa transisi, jangan tunggu besok, kita harus siap. Persiapan apa yang harus kita lakukan? Saya melihat sebagai anak Tuhan, persiapan nomor satu yang nggak boleh Anda tawar-tawar ada persiapan rohani. Kita harus bisa berdiam diri, rest. Kita harus bisa ada waktu yang dalam Alkitab bahasanya selah. Kita harus rest, kita harus berdiam diri. Kita harus kembali kepada Tuhan. Kita harus tanya kepada Sang Pencipta hidup kita dan yang merancang hidup kita ke depan. Yang memimpin hidup kita sampai di masa transisi ini. Tanya sama Tuhan, kembali sama Tuhan. Saat teduh, punya waktu bersekutu dengan Tuhan. Ini penting banget, saudara. Karena Yesaya 30 ayat 15-16 di situ dikatakan bahwa dengan bertobat, kalau Anda baca ayat itu, dengan bertobat dan tinggal diam, artinya you have rest in God, bukan rest in peace ya, rest in God, saudara, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya, di situ kekuatanmu. Jadi ketika kita bersama dengan Tuhan, bukan berarti terus-terusan kita di ruang doa, tidak. Tapi waktu kita ngalamin ketenangan, kita ngalamin damai sejahtera, kekuatan dari Tuhan, maka apa yang terjadi? Waktu kita beraktivitas, di situ kita punya kegiatan, kita punya kekuatan yang dari Tuhan. Nah, ayatnya dalam Yesaya tadi, dalam Yesaya 30 ayat 15, waktu Tuhan bilang berdiam diri, enggak, malah maunya naik kuda, lari cepet. Kan kita gitu tuh saudara orangnya. Kadang-kadang kita mau cepet, punya target, kerjain ini, kerjain. Justru itu bisa bikin kita gagal. Karena di masa transisi harusnya kita justru returning to God. Kalau dalam terjemahan bahasa Inggris New King James. Artinya kita harus kembali ke Tuhan and rest. Dia bilang, you shall be safe. Artinya Anda akan menjadi free, akan menjadi safe, jadi aman.
Jadi Bapak Ibu Saudara, pergunakan waktu transisi ini punya waktu sama Tuhan. Rest artinya Anda percaya, punya hati dengan segenap hati percaya sama Tuhan. Rest artinya ketika Anda ada di dalam rest, artinya Anda punya pengharapan adalah Tuhan. Kekuatanmu adalah Tuhan. Rest artinya Anda tetap damai. Jadi nomor 1, persiapan rohani. Yang kedua, persiapan jiwani saudara. Terutama kekecewaan-kekecewaan. Nah saudara, Anda bisa mendengarkan episode saya sebelumnya, yaitu tentang kekecewaan saudara. Penting sekali dalam hal jiwani ini, lepaskan diri saudara dari kekecewaan saudara, dari kepahitan saudara. Amen? Karena saya percaya saudara, bagasi lama, yaitu mental jiwa saudara, Anda harus bisa merdeka. Nah ini yang penting. Yang pertama tadi, bersiaplah sekarang. Yaitu persiapan rohani dan persiapan jiwani Anda. Penting banget. Hal yang berikutnya saudara, yang kedua adalah kalau Anda punya strategi, Anda harus tetap fokus dengan destiny Tuhan dan rencana Tuhan. Kadang-kadang saudara di masa transisi karena ada mungkin ketidakseimbangan baru, ada ketidakpastian, membuat saudara akhirnya tidak fokus justru ke destiny-nya Tuhan. Sangat berbahaya saudara kalau Anda kehilangan fokus kepada destiny Tuhan. Karena ini merupakan masa depan saudara. Ini masa depan yang Tuhan sediakan. Karena Tuhan menyediakan hari esok yang penuh dengan harapan. Nah orang berpikir hari esok yang penuh harapan adalah menurut kita. No, apa yang Tuhan mau. Jadi destiny-nya kita apa? Tetap fokus ke sana. Seperti Yusuf, destiny-nya dia menjadi seorang mangku bumi di Mesir. Ini penting. Karena kunci penting kalau Anda mau bisa berhasil di hari-hari ke depan, di masa transisi ini, Anda tidak boleh gagal fokus. Salah fokus. Fokus tetap kepada rencana Tuhan, destiny Tuhan dalam hidup kita. Makanya Paulus berkata, aku melupakan di masa yang lalu, aku berlari-lari kepada masa depan. Yaitu panggilan sorgawi itu. Nah oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, saya berharap Anda pada hari ini belajar untuk tetap bisa di masa transisi ini punya strategi dari Tuhan dan berhasil memasuki era baru ke depan. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di acara kita selanjutnya, Today's Message. God bless you.